Jadi ada beasiswa yang co-funding antara sekolah di Singapura dan Ministry of Education-nya Singapura untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak muda, teenager, anak-anak umur belasan di Indonesia. Dan ketika itu merupakan pertama kali tempat tesnya di Bali. Dari setelah Medan, Jakarta, Surabaya, akhirnya yang paling timur adalah Bali. Menjaga stabilitas emosional. Bahwa ketika kondisi capek, hal-hal yang kecil pun harus dilakukan sendiri dan tetap bisa perform walaupun masalahnya banyak. Jadi nggak peduli masalahnya kayak apa, besok tetap harus bangun jam 7, sudah berangkat sekolah, ada ujian dan harus dilaksanakan. Jadi mencoba untuk mengesampingkan hal-hal yang bersifatnya aksesoris yang nggak penting. Jadi apa fokusnya, itu yang menjadi hal yang utama yang menjadi tujuan. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Prof. Wisnu Murti. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan anak muda yang concern di bidang riset dan banyak hal. Nyoman Haji Duranegara Payusa SH MH. LLM. Wow. Selamat datang Haji. Sukses banget atas undangannya, Prof. Terima kasih sekali. Gimana kabarnya nih? Sehat, baik. Cukup tegang diundang untuk podcast ini karena pembawa acaranya merupakan guru besar, jadi saya harus menyesuaikan dengan topik ini dan apa yang kira-kira akan ditanyakan pada hari ini. Iya. Kenapa tegang? Kan harus mengimbangi Prof. Ya, kita ngobrolnya santai. Iya, siap. Ya. Gimana Ji pengalaman hidupnya itu? Oke, saya lahir di Denpasar, kemudian bersekolah di sini kemudian sempat melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura waktu itu. Kemudian balik ke Bali sebentar, SMA, kemudian melanjutkan pendidikan di Gajah Mada. Kemudian akhirnya terdampar di University of Washington untuk S2-nya. Sebelum akhirnya memutuskan menjadi pendidik, menjadi dosen, dan memutuskan Warma Dewa sebagai tujuan dan tempat mengabdi, Prof. Iya, dari perjalanan panjang itu pengalaman apa yang Haji dapatkan gitu? Wow, yang paling penting sih, yang paling terasa adalah ketika harus mandiri, Prof. Ketika harus mandiri, karena pada akhirnya kan kita harus survive sendiri nih, Prof. Harus struggle sendiri. Jadi beberapa pengalaman hidup di jenjang pendidikan yang jauh dari rumah itu mengajarkan bahwa kalau kitanya tidak mampu secara pribadi, akan sulit ke depannya. Karena in the end, pada akhirnya tidak ada orang yang akan menjadi safety net kita, menjadi jaring pengaman. Jadi kecuali diri sendiri. Iya. Itu dari SMP ya udah SMP, betul. Singapura. Betul. Itu kos atau beasiswa ketika itu, Prof. Jadi ada beasiswa yang co-funding antara sekolah di Singapura dan Ministry of Education-nya Singapura untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak muda, teenager, anak-anak umur belasan di Indonesia. Dan ketika itu merupakan pertama kali tempat tesnya di Bali. Dari setelah Medan, Jakarta, Surabaya, akhirnya yang paling timur adalah Bali. Saya angkatan pertama di sana. Kemudian kenapa kok sampai anak sekecil itu gitu sudah bisa nyoba gitu ya? Apa memang punya darah petualang atau gimana itu? Mungkin ini merupakan sedikit sugesti yang diberikan oleh bapak saya. Bapak saya memberikan nama saya Haji Duranegara. Sebenarnya pada dasarnya Haji Duranegara artinya bapak di luar negeri, karena ketika saya lahir bapak saya masih bekerja di cruise, di kapal pesiar gitu. Tapi ternyata di satu sisi lain Haji itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi ketika ilmu pengetahuan di luar negeri, jadi menjadi sugesti alam bawah sadar bahwa ya sudah sih, kalau memang ada kemungkinan untuk keluar, dicoba saja semua kemungkinan yang ada. Jadi ternyata nama itu membawa
membawa berkah. Berkah ya. Mungkin itu doa orang tua dulu, Prof. Atau paling tidak nama itu memotivasi kita. Memotivasi. Jadi betul. Secara tidak seperti yang kita Prof sadari katakan. ya. Nama memotivasi kita karena namanya sudah dibuat sebaik itu oleh orang tua. Ada tanggung jawab moral agar nama itu ada maknanya, tidak tercoreng. Kemudian ada value yang harus dijaga di sana. Iya. Prof. Masih kecil, kemudian sekolah di luar. Nggih. Apa yang Haji rasakan gitu? Ketika itu yang pertama adalah menjaga stabilitas emosional. Bahwa ketika kondisi capek, hal-hal yang kecil pun harus dilakukan sendiri dan tetap bisa perform walaupun masalahnya banyak. Jadi nggak peduli masalahnya kayak apa, besok tetap harus bangun jam 7, sudah berangkat sekolah, ada ujian dan harus dilaksanakan. Jadi mencoba untuk mengesampingkan hal-hal yang bersifatnya aksesoris yang nggak penting. Jadi apa fokusnya itu yang menjadi hal yang utama yang menjadi tujuan. Kalau enggak, kan kapasitas kita untuk berpikir terbatas nih, Prof. Jadi harus mulai menghilang-hilangkan yang bersifatnya aksesoris. Apa yang utama ya sudah itu dulu. Artinya dalam usia seperti itu sudah bisa mulai memikirkan mana yang penting, mana yang setengah penting, karena mana keadaan yang sih, Prof. keadaan ya. Dipaksa Jadi oleh keadaan. Ternyata keadaan bisa membuat kita betul survive kan? Betul sekali, Prof. Keadaan whether it's sink or swim seperti itu. Jadi apakah kita patah atau kita akan go through dan akan elevate, tingkatannya akan lebih naik lagi. Iya. Kemudian lanjut ke UGM. Setelah itu saya sempat balik ke SMA 1 Denpasar. Kemudian saya setelah ditanya oleh orang tua mau lanjut kemana, karena sudah pernah merasakan enaknya tinggal sendiri, Bro. Oh, ternyata mandiri itu enak. Akhirnya, jadi penyesuaiannya nggak perlu lagi. Nggak perlu. Akhirnya memutuskan bahwa kita coba hukum UGM ketika itu. Hukum UGM. Itu jalur apa itu? Saya ujian tulis ketika itu. Jadi ada beberapa jalur mandiri. Jadi saya ujian tulis karena ketika itu saya masuk ke SMA 1 Denpasar tanpa rapot kelas 1. Karena saya lulusan dari luar. Oh gitu. Langsung masuknya kelas 2. Jadi tidak bisa dengan nilai rapor. Jalur satu-satunya adalah jalur tes. Jadi akhirnya saya mengikuti tes pada tahun 2009. Selesai di UGM. Nah, selama di UGM ngapain? Selama di UGM beberapa kegiatan yang sempat saya ikuti adalah saya apply beasiswa lagi. Tentunya karena ingin meringankan beban orang tua di rumah, saya apply beasiswa Bank Indonesia ketika itu, tembus, dan akhirnya jabatan terakhir saya di sana menjadi Ketua Regional, Genbi Regional, Generasi Baru Indonesia, Regional Yogyakarta, yang pada saat itu masih universitas negeri saja. UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan UNY. Jadi mengkoordinasi kinerja anggota Genbi di 3 universitas tersebut. Berarti sempat jadi Genbi ya? Sempat 2 tahun. Jadi Komisariat UGM, kemudian Regional Yogyakarta. Dan Orma Dewa sekarang kan ada Genbinya. Ada Genbinya. Haji mestinya bina deh. Dari mahasiswa yang saya bina, 5 orang yang biasanya ikut lomba bareng saya, kelima-limanya. Wow, keren. Nah, berarti sudah bina ya? Sudah. Oke, bagus. Ini kan mentransformasikan transfer knowledge-nya kan harus jalan terus, Prof. Dan kebahagiaan kita kan di situ. Betul. Ya, sebagai pendidikan kita tahu kebahagiaan tertinggi bukan publish artikel jurnal, tapi ketika murid kita bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Itu kebahagiaan pendidikan, Prof. Nah, di samping di Genbi, di UGM? Saya merupakan terakhir sempat menjabat sebagai English Development Manager di ALSA, Asian Law Student Association, jadi asosiasi mahasiswa hukum level Asia, chapter UGM. Kemudian saya juga mengikuti lomba International Arbitration di Hong Kong, mewakili UGM. Itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khusus untuk sengketa dagang. Mewakili UGM bersama 5 teman saya ketika itu satu tim di tahun 2011. Iya, jadi Haji bukan kaleng-kaleng gitu ya. Di level UGM bisa mencapai level semacam itu kan. Karena opportunity kan selalu datang. Pilihannya itu adalah ambil atau tidak. Mau capek atau tidak. Siap untuk berkorban demi tujuan itu atau tidak. Pilihannya cuma 2, Bro.
Cuma 2 sebenarnya. Kita yang membuat ribet biasanya dengan segala macam aksesoris, hal-hal yang sampingan-sampingan, perintilan-perintilan yang membuat kita capek mikir. Padahal pilihannya cuma 2, mau ambil atau tidak. Mau Tapi yang sering membuat mental block kita agak down kan sindrom minoritas. Betul, mungkin ya Dalam- rasa rendah diri. Gimana menghadapi itu? Kalau saya setelah mungkin karena ke Singapura itu Prof, terbiasa Oh. menjadi minoritas, jadi kan tidak ada yang berekspektasi terlalu tinggi Prof. Itu merupakan salah satu hal yang sangat nikmat sekali. Iya, Ketika tidak ada beban ekspektasi dari orang lain karena kita minor, karena kita bagian kecil tidak terlirik, jadi kita ya sudah, toh kalau gagal juga nggak akan ada yang nyalahin Prof. Demikian kurang lebih, Prof. Mungkin itu yang membantu saya untuk bisa tetap sudah, kalau bahasa sekarangnya gas aja deh. Iya, iya. Kalau berhasil bonus. kan? Kalau berhasil bonus, kalau kalah pun nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nothing tulus, Prof. Nothing tulus. Ya, betul. Tapi sindrom itu tidak lantas menjadikan kita mager kan gitu. Oh, enggak, Prof. Ah. Enggak sih, kalau mager itu kembali ke tujuan awal. Hmm. Apakah kita mau jadi biasa-biasa saja Nah, atau itu kita dia. menjadi lebih dari yang biasa. Biasa. Apabila ingin lebih dari yang biasanya, berarti harus ada hal ekstra yang Iya, dilakukan. iya. Harus ada langkah lebih. Langkah lebih kalau ingin lebih seperti itu. Walaupun ya harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Iya, Capek, waktu berkurang, pulang ke rumah mungkin jarang. Ya, itu Konsekuensi. risiko ya. Setiap hal kan selalu. Nah, tetapi kan itu yang membuat hidup itu menjadi lebih hidup gitu. Lebih hidup karena di sana akan terus terpacu adrenalinnya, Ah. rasa deg-degannya ketika harus naik level lagi, ketemu orang yang lebih lagi, kemudian harus compete dengan orang yang kemampuannya di atas kita. Iya. Jadi yang di sana yang akan memberikan kepercayaan dirinya pelan-pelan. Sampai kemudian memutuskan mengambil S2. Itu S2. beasiswa juga. Beasiswa juga, Prof. Di Kebetulan terima kasih sekali ini saya dapat beasiswa dulu dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Saya ketika itu awalnya saya mencoba tidak melalui LPDP, Prof. nah, Tahun 2015 saya langsung target beasiswa yang dari kampusnya. dari Ketika- kampus di- University of Washington. Hmm. Jadi University of Washington di program Sustainable International Development Law LLM, mereka menawarkan beasiswa. Kemudian karena saya prinsip tadi gas aja dulu, Nah, saya daftar, saya baru tahu untuk seluruh dunia jatahnya cuma 1, Prof. seluruh dunia. Jatahnya cuma 1. Oh. Akhirnya gagal, Prof. Oh. Di sana gagal. Tapi karena sudah melakukan komunikasi dari awal Dengan dengan University of Washington dan Oh. kemudian ada profesornya, Prof. John Eddy namanya dulu, datang ke Jogja. Kemudian kami sempat ngobrol di sebuah makan siang. Kemudian kami berbicara terkait masalah tindak pidana korupsi ketika itu. Karena fokusnya beliau adalah mengatasi korupsi. Kalau nggak salah riset beliau dulu di Afghanistan. Kemudian setelah ngobrol makan siang itu kemudian Prof. John Eddy itu bilang, I like your idea itu. Saya suka dengan ide-idemu yang tadi. Kamu mau lanjut nggak ke sana? Prof, saya sudah sempat coba, Prof. Tapi saya gagal yang di sana. Kemudian dia belum bilang, apakah tidak ada sumber beasiswa lain di Indonesia? Kemudian saya kepikiran, oke, ada LPDP seperti itu. Kemudian Prof. John Eddy menyarankan, kamu coba LPDP-nya, kemudian kamu apply sekali lagi ke University of Washington. Seperti itu. Akhirnya akhir tahun tersebut, akhir tahun 2015 saya coba lagi, diterima dan berangkat pada tahun 2014 saya coba, berangkat tahun 2015 dan lulus tahun 2016. Berapa tahun nih? 1 tahun saja, Prof, kalau S2 di luar. Oh gitu. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian Kemudian setelah itu tahun 2016 saya kembali ke Jogja ketika itu. Saya kembali ke Jogja, akhirnya bantu-bantu beberapa profesor di Universitas Gadjah Mada. Saya bantu Prof. Nur Hasan Ismail dan juga Prof. Markus Priyogunarto di sana. Prof. Markus merupakan dosen hukum pidana di Gadjah Mada. Akhirnya saya bantu-bantu beliau di beberapa kegiatan. Kemudian setelah memutuskan menikah, saya berpikir baiklah saya perlu tempat untuk berpijak, tempat untuk mengabdi. Ketika itu akhirnya saya sempat komunikasi dengan salah satu senior istri saya di Udayana, Bli Krisnamurti waktu itu. Kemudian Bli Krisna bilang, Ji, yuklah bahasanya, yuk kita ngayah yuk di sini gitu kan. Yuklah Bligum, yuklah kita ngayah Bligum di sini. Kemudian saya memutuskan apply ke Warmadewa. Iya. Kenapa milih Warmadewa? Pertama, saya melihat Warmadewa merupakan sebuah universitas yang cukup progresif. Yang cukup progresif mengingat bahwa
Perkembangannya sangat pesat. Tentunya kan tidak jauh dari kepemimpinan ketua yayasannya. Nggak usah disebut. Cukup cepat Prof perkembangannya. Saya mengetahui kondisi Warmadewa ketika saya kecil. Saya kan asli dari sini, wilayah sini. Saya tahu kondisi Warmadewa sebelum seperti ini. Saya pernah melihat bagaimana Warmadewa berada di kondisi, let's say, tidak sedang baik-baik saja. Tapi kemudian bisa berprogres sejauh ini. Kemudian saya melihat berarti potensi yang dimiliki oleh universitas ini sangat besar. Akhirnya saya ingin kemudian berpikir, baiklah, bagaimana kalau saya menjadi bagian dari universitas ini dan kita accelerate, kita percepat agar lebih cepat berkembangnya, menyesuaikan dengan visi yang dimiliki Warmadewa, yaitu go global. Jadi ketika itu saya berpikir, oke, ternyata individu yang ada di dalamnya cukup mampu membuat universitas ini berkembang dengan pesat apabila saya diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsih untuk accelerate, mempercepat proses ini. Tentunya itu akan sangat menjadi hal yang sangat luar biasa ke depannya. Potensi sangat besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini merupakan kampus swasta, Prof. Sangat fleksibel ketika akan melakukan perubahan ke arah ke depannya. Tidak terlalu banyak birokrasi yang tidak perlu. Sehingga saya yakin ketika ada tenaga dari dosennya yang ingin ini maju dan inline dan sesuai dengan pola kepemimpinan yang ada, maka akselerasi untuk pengembangan universitas itu tidak akan makan waktu lama. Itu yang saya yakini. Pertama karena saya lihat progresnya cepat, dan kemudian karena ini swasta. Tentunya langkah kita akan sangat lebih fleksibel dibandingkan tentunya dengan universitas negeri, let's say. Karena kita tahu birokrasi terlalu panjang. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, pilihan terhadap profesi. Jadi kalau saya memandang dosen itu profesi, bukan pekerjaan. Beda. Betul. Kalau pekerjaan kita pasti akan nyari salary yang setinggi-tingginya. Betul. Kalau profesi ya tergantung. Betul. Ya apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan kan gitu ya. Nah, sebagai seorang dosen, apa ya kalau kerennya visi Haji gitu. Kan paling tidak di situ ada Tridharma, kemudian ada kegiatan-kegiatan non akademik yang bisa mendorong apa yang Haji ceritakan tadi, kontribusi itu gitu. Kalau saya melihatnya di sini adalah tentunya untuk bisa belajar, untuk lebih lagi berarti kita harus tahu bahwa kita mengakui kita ada kekurangan di beberapa hal. Itu. Kemudian kekurangan itu kita coba tanggulangi dengan langkah-langkah yang akan kita ambil. Salah satu contohnya adalah ketika saya menjadi dosen, saya mengetahui sekali, saya sangat menikmati menjadi seorang pengajar. Tapi dosen tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga meneliti, Prof. Kemudian saya sangat terbantu sekali dengan circle yang saya miliki di sini, dengan beberapa teman yang kualitasnya luar biasa sekali. Ada senior-senior yang membantu sehingga terbentuk sebuah lembaga di dalam Warmadewa yang kita sebut pusat studi Universitas Warmadewa. Di sana memberikan saya ruang untuk mengembangkan penelitian. Karena kita tahu bahwa dalam Tridharma bukan cuma pengajaran, ada penelitian juga pengabdian masyarakat. Ini juga perlu diluruskan oleh teman-teman dosen. Biar tidak salah. Dosen itu bukan hanya sekedar ngajar habis itu selesai. Betul. Iya kan? Iya, betul, Prof. Karena untuk mengembangkan keilmuan itu adalah dengan penelitian. Pengajaran itu mentransfer ilmu, Prof. Dan pengabdian itu adalah implementasi real dari ilmu kita yang bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Satu hal kita mendidik, kemudian mengabdi pada masyarakat. Nah, untuk diri kita sendiri, penelitian memegang peranan yang sangat penting. Karena di sana kita akan mempelajari hal baru, metode baru, kemudian terlebih lagi di pusat-pusat studi memberikan saya ruang untuk berkolaborasi multidisiplin. Karena ketika kita terlalu fokus, bukan tidak baik fokus itu, tapi terlalu fokus dari satu point of view, gitu ya. Itu akan menyebabkan gerak kita terlalu kaku dan tidak bisa lebih mengembangkan keilmuan. Oleh karena itu di pusat-pusat studi juga memberikan ruang untuk kolaborasi multidisiplin dengan profesor-profesor di luar. Itu merupakan salah satu cara untuk mengakselerate kemampuan dosen, Prof. Karena satu masalah ini tidak bisa diselesaikan dari dengan satu cabang ilmu. Betul, Prof. Harus lihat dari berbagai perspektif dan komprehensif jadinya di holistik, sebuah satu kesatuan. Nggak cuma ini hanya bisa dilakukan oleh orang hukum melalui undang-undang. Oh, tunggu dulu. Jangan-jangan kita harus ada masukan dari
ilmu sosial dan politik, bagaimana aturan ini bisa diterima di masyarakat. Iya. Kalau aturannya nggak bisa diterima, nggak bisa diterapkan, ya buat apa? Seperti itu. Iya. Masalahnya juga nggak akan Nggak selesai. Itu kenapa multidisiplin itu jadi penting dan pusat-pusat studi memberikan saya ruang untuk itu. Iya, iya. Oke. Sebagai seorang dosen kan melaksanakan tridharma. Betul. Untuk di bidang pengajaran, konsentrasi apa yang Haji dalami gitu? Saya konsentrasinya adalah hukum pidana, Prof. Pidana. Ya, saya dulu bimbingannya dari Prof. Edi Hyari di Gajah Mada. Ya, kemudian saya 2 tahun fokus di bawah beliau bimbingannya. Skripsi saya juga bimbingan beliau. Kemudian setelah itu saya juga bersama Prof. Markus Priyogunarto memberikan saya peluang untuk mempelajari pidana lebih dalam lagi. Karena setelah itu saya cukup menikmati di hukum pidana karena saya tahu itu merupakan, walaupun itu merupakan last resort atau upaya terakhir. Kalau bisa hukum pidana itu upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu merupakan penjaga gawangnya, Prof. Oke. Gatekeepernya agar masalah itu tidak tambah besar dan bisa diselesaikan dan memberikan keadilan bagi semua.